Pertama-tama kami akan menjelaskan mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan. Hal pertama dilihat dari meningkatnya harga CPO sehingga membuat pedagang memilih menjual produknya ke luar negeri. Kemudian banyaknya pedagang yang mencari keuntungan di balik kelangkaan. Dan pada akhirnya proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, pabrik menengah bawah banyak yang tutup, bukan berarti tidak dapat CPO. Yang ketiga, penetapan harga tunggal yang dikuasai oleh swasta, dengan arti lain pemerintah tidak akan bisa mengendalikan harganya. Yang keempat, adanya struktur pasar yang tidak sehat. Yang terakhir, gangguan pada distribusi yang memainkan besaran kuantitas yang bisa membuat opini menjadi kelangkaan. Selanjutnya kami akan membuat inflasi harga minyak goreng dari 5 tahun terakhir. Ini dari tahun 2018 sampai 2022 sekarang. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lain. Kenaikan harga barang disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Sekarang kita sudah memasuki di mana menghitung rata-rata harga per tahun yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2022. Cara menghitung rata-rata yang secara umum, kita hanya memasukkan jumlah data yang ada, lalu dibagi dengan jumlah data secara keseluruhan. Setelah mendapatkan rata-rata dari semua tahun, sekarang kita akan membuat grafik kenaikan minyak goreng. Inilah hasil akhir dari pengerjaan kami dari mulai tabel inflasi harga sampai dengan grafik kenaikan minyak goreng pada tahun 2018 sampai 2022. Masuk dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat proses pembuatan minyak goreng dari alternatif kelapa. Langkah pertama, kupas semua kelapa yang diinginkan menggunakan alat yang ada di video. Kemudian belah dua menggunakan parang. Setelah itu pisahkan kelapa dari tempurungnya menggunakan alat penyungkit. Karena kami tidak ada alat tersebut, kami memakai alat seadanya. Setelah itu kelapa dicuci hingga bersih menggunakan air bersih. Setelah dicuci bersih, kelapa siap diparut menggunakan mesin.
Setelah proses pemarutannya selesai, tuangkan air sebanyak 3-4 gelas air. Kemudian kelapanya diperas untuk diambil air santannya. Lakukan pengulangan proses ini sebanyak 2 kali. Setelah air santannya sudah terkumpul, siapkan kuali untuk memasak air santannya hingga menjadi minyak. Dalam pembuatan minyak kelapa, proses pengadukan adalah proses yang paling penting. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 jam, tergantung banyaknya air santan. Jika semakin banyak, durasinya pun akan semakin bertambah. Inilah dia minyak kelapanya. Menggunakan 6 buah kelapa dengan hasil minyak kurang lebih setengah botol. Kesimpulan dari kami, mengapa memilih kelapa sebagai alternatif untuk membuat minyak goreng? Yang pertama, bahan-bahan yang nyaman dicari dan juga proses pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tidak banyak mengeluarkan biaya produksi. Yang ketiga, kaya akan lemak jenuh, khususnya jenis yang disebut asam laurat yang dianggap sebagai sumber lemak yang lebih sehat. Yang terakhir, bisa disimpan lebih lama. Seperti itulah alasan kami mengapa memilih kelapa sebagai alternatif pembuatan minyak goreng. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir tentang alternatif pembuatan minyak goreng. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.